Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alfianto Pramudia dengan NPM 2018 43501343. Di sini saya akan demonstrasikan aplikasi saya dengan sistem persediaan penjualan toko Asipa. Ada from login, dalamnya username, password, button masuk, button batal. Kita langsung masukkan saja username-nya. Klik button batal untuk mengkosongkan. Klik button masuk. Nah, di sini terdapat menu utamanya. Dalam menu utama terdapat menu master, transaksi, pengembalian obat, laporan. Dan di sini juga ada button logout. Kita ke menu master, terdapat from pelanggan, supplier, kasir, stok obat. Kita ke from pelanggan terlebih dahulu. Kita di sini ada from pelanggan, terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan buttonnya terdapat button simpan, ubah, batal, hapus, keluar, dan button cari. Kita masukkan dulu data pelanggannya, misalkan namanya klik saja button simpan untuk menyimpannya, data berhasil disimpan. Untuk button ubah, kita ubah alamatnya, misalkan klik saja ubah, akan data berubah. Untuk button batal, klik saja button batal akan mengkosongkan. Sementara untuk button hapus, kita ingin menghapus data, misalkan ini, klik saja hapus, data berhasil dihapus. Sementara di sini kita akan mencari nama pelanggan yang ada di data. Misalkan kita cari namanya, klik button cari, nah lalu maka muncullah Nabila. Di sini button keluar untuk kembali ke menu utama. Kita ke menu master, selanjutnya from supplier. Di sini kita masukkan saja terlebih dahulu nama supplier, misalkan dengan nomor teleponnya, alamatnya, klik saja button simpan untuk menyimpannya. Data berhasil disimpan. Untuk button ubah, kita klik data ini, dan mampang perabatan imut. Klik ubah. Data berhasil diubah. Untuk button batal, klik di sini. Batal akan mengosongkan. Sementara untuk button hapus, kita pilih data yang ingin dihapus. Nah, data berhasil dihapus. Di sini kita akan mencari nama supplier-nya. Sekarang kita cari Herbamart. Klik saja button cari. Nah, akan terpanggil Herbamart. Button keluar akan keluar. Kita ke master, terdapat from kasir. Selanjutnya kita masukkan nama kasirnya, misalkan dengan alamatnya, passwordnya, lalu simpan. Data berhasil simpan.
Sementara untuk passcode tidak dimunculkan agar tidak semua kasir mengetahuinya. Di sini kita selanjutnya ingin mengubah, misalkan kita klik data in table, ubah alamatnya, lalu masukkan passwordnya, klik saja ubah, data berhasil diubah. Sementara button batal di sini fungsinya, misalkan kalau kita sedang menginput nama kasirnya, kita batalkan saja. Untuk button hapus, kita pilih data yang di tabel, klik saja. Data berhasil dihapus. Sementara di sini kita akan mencari nama kasir, misalkan. Klik saja cari. Nah, akan muncul nama kasir yang kita panggil. Untuk button keluar, kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita ke menu master, from stock obat. Di sini kita cari input, misalkan nama obatnya madu. Jenis dari madu hutan ini ada cair, tablet, kapsul, oles. Kita pilih cair. Masukkan tanggal kadaluarsa, harga jual dari obat tersebut. Stoknya ada 10. Klik saja button simpan. Nah, data akan tersimpan. Jika kita ingin mengubahnya, kita klik data di sini, ubah saja misalkan harga dari dua obat tersebut. Klik ubah, data berhasil diubah. Sementara untuk button hapus, kita pilih data yang mana yang ingin kita hapus. Misalkan madu hutan, kita klik hapus, data berhasil dihapus. Untuk button batal, misal kita ingin mengubahnya tapi membatalkannya, kita klik saja button batal. Sini kita akan mencari nama obat. Misalkan kita cari nama obat yang ada di tabel Silandex. Klik saja button carinya, maka akan terpanggil Silandex. Untuk button keluar, kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita ke menu transaksi. Dalam menu transaksi di sini terdapat from penjualan, from pembelian obat. Kita ke penjualan terlebih dahulu. Di sini ada button cari untuk cari kode obat, tambah pesanan, simpan dan cetak, dan batal. Kita pilih saja ID pelanggannya, misalkan yang beli dengan obatnya, masukkan kuantitasnya, misalkan 2, lalu enter saja. Di sini tambah pesanan, untuk masuk ke sini, klik tambah pesanan. Dan klik saja button simpan dan cetak yang gunanya untuk menyimpan dan mencetak nota penjualan. Nah, data berhasil disimpan. Lalu inilah nota penjualannya. Untuk button batal, misalkan kita sudah menginput ini, klik saja batal, akan mengkosongkan semuanya. Kita kembali ke menu utama, ke transaksi, selanjutnya ada from pembelian obat. Kita cari ID suppliernya dengan klik saja button cari, lalu kode obatnya, misalkan tentukan tanggal expire dari yang kita beli, misalkan sampai 2024, harga beli dari obat tersebut, kuantitasnya misalkan 5, lalu enter saja. Klik button tambah untuk memasukkan ke tabel, dan simpan dan cetak
yang gunanya untuk menyimpan dan mencetak nota pembelian. Untuk button batal, kalian sudah menginput ini, kita batalkan saja, maka akan kosong. Lalu kita kembali ke menu utama. Di sini ada menu pengembalian obat, ada menu pengembalian obat supplier, pelanggan. Kita ke obat supplier terlebih dahulu. Misalkan kita cari nomor notanya, lalu kita batalkan saja terlebih dahulu untuk meresetnya. Kita cari dengan SP04, kita cari dengan nomor notanya PM021, lalu jumlah dikembalikannya misalkan 1, botol pecah, botol sudah pecah misalkan, lalu klik tambah dan simpan. Data berhasil disimpan. Sementara kita kembali ke menu utama lagi, ke from obat pelanggan. Di sini kita cari ID pelanggannya, klik saja batal, maka akan membatalkannya. Misalkan di sini kita namanya pelanggan ini, kode obatnya ini, jumlah pengembalian dari ini ada misalnya 1, terangan obat sudah hancur. Lalu simpan saja. Data berhasil disimpan. Untuk mencarinya, kita pilih misalkan nama obat apa yang sering dibalikan oleh pelanggan. Misalkan Vitacimin. Klik button cari. Nah, akan terpanggil semua nama obat Vitacimin. Selanjutnya kita ke menu utama. Nah, di sini ada menu laporan. Di laporan ini kita ada laporan supplier, laporan stok obat, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan pengembalian obat supplier, laporan pelanggan. Kita coba cetak untuk laporan supplier, klik saja. Nah, lalu akan muncul data supplier. Di sini ada laporan stok obat kita. Nah, di sini akan muncul nama dari obat yang berada di stok. Di sini ada laporan penjualan. Di dalam laporan penjualan kita buat periode. Misalkan kita cari periode antara tanggal 18 hingga 23 Agustus. Lalu klik saja button cetak. Nah, akan mencetak transaksi dari tanggal 18 hingga tanggal 23 Agustus. Kita di sini ada menu, kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk laporan pembelian obat. Kita buat periode misalkan dari tanggal 18 hingga tanggal 23 Agustus. Lalu kita cetak saja dengan klik button cetak. Nah, akan tercetak dari tanggal 18 hingga tanggal 23 Agustus. Kita kembali ke menu utama. Di sini ada pengembalian obat supplier. Klik saja. Maka akan tercetak laporan pengembalian obat supplier. Di sini ada laporan pengembalian obat pelanggan. Akan tercetak laporan pengembalian obat pelanggan. Untuk itu, kita ke button login, maka akan keluar dan kembali ke from login. Mungkin sekian dari demonstrasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.